yang kami sayangi pembina kami Ibu Suharni Sofyan, yang kami sayangi Ibu Pembina Ibu Suci Agus RH, dan yang kami sangat cintai Ketua Korcap Tangerang kami Ibu Yuli Helvia. Terima kasih juga kepada para pengurus pusat yang sudah hadir dan para hadirin semua yang telah untuk waktu mendatangkan hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini melaksanakan acara kunjungan kerja ketum dan pengurus pusat kepada Korcap Tangerang. Kami PWP Sumatera Selatan bersatukan warga di perantauan, menjaga silaturahmi demi membangun negeri. Bersatu kita teguh sejahterakan anggota, itulah tujuan kami, menjunjung tinggi budaya Sriwijaya, mewarisi sifat leluhur kita, bergerak serentak satukan langkah kita, jayalah PWP Sumatera Selatan. Kami PWP Sumatera Selatan bersatukan warga di perantauan, menjaga silaturahmi demi membangun negeri. Bersatu kita teguh sejahterakan anggota, itulah tujuan kami, menjunjung tinggi budaya Sriwijaya, mewarisi sifat leluhur kita, bergerak serentak satukan langkah kita, jayalah PWP Sumatera Selatan, jayalah PWP Sumatera Selatan. Laporan Ketua Korcap Tangerang Ibu Yuli Helvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Perkumpulan Wanita Palembang Sumatera Selatan, Ibu Haja Anissa Juwita, yang kita lebih kenal dengan Ayu Wiwit Tatung. Yang kami sayangi Ibu Wakil Ketua Umum Bidang Kesra Ibu Dina Maswal, Sekretaris Umum Ibu Ratu Dinar, Ketua Bidang Organisasi Ibu Rosmeti Tam, Ketua Bidang Ekonomi Ibu Cio mungkin lagi di jalan, Ketua Bidang Sosial Ibu Herlina mungkin menyusul, Bendahara Umum lagi di jalan juga Ibu Evita, Ibu Murni, Bendahara Arisan, Ibu Yayu Desci, Bidang Bintang, Ibu Sista, Ibu Vera, dan adinda kami Ibu Mei.
Begitu juga yang kami sangat sayangi, Ibu Suci Agus Erhan, Ibu Iput, dan segenap pengurus, Ibu Eli, Ibu Ami, Ibu Dewi, Ibu Elita, Ibu Utari, dan banyak anggota baru ya, Ibu Nana, Ibu Evi, Ibu Tineke, Ibu Yati, Ibu Risa. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam acara kunjungan kerja PWP SS Pusat ke PWP SS Korcap Tangerang pada hari ini 27 September 2023 dalam keadaan sehat walafiat di hari yang cerah dan tempat yang sangat indah ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu undangan yang berbahagia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Suci Agus Erhan yang telah menyiapkan tempat untuk kita bersilaturahmi pada pagi hari ini. Dan terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada segenap pengurus PWPSS Korcap Tangerang yang telah bekerja sama demi terlaksananya acara kita pada pagi hari. Berikutnya kami akan membacakan laporan kegiatan tahun 2023-2023. Untuk bidang kebudayaan diikuti dan sebagai panitia pada arisan online pada tanggal 23 Januari. Pada tanggal 17 mengikuti sebagai panitia pada acara peringatan Hari Ibu bersama dengan ibu-ibu dari organisasi Sumbangsa. Pada tanggal 14 Februari, arisan Korcap Tangerang di Remaja Kuring dengan busana jemputan Palembang. Bidang pendidikan, urusan pendidikan, panitia pelaksana Esensial Oil di Rumah Putih di Arisan Pusat. Kita sebagai panitia hadir dan sebagai panitia menghadiri Zoom meeting Waktu Wilayah Ibu Dewi Arifin tanggal 22 Maret menghadiri rapat panitia unit penutupan Hari Ibu bersama 9 organisasi. Panitia menghadiri dan sebagai panitia halal bihalal 9 organisasi Sumbangsa pada tanggal 4 Mei 2023. Tanggal 9 Mei melanjutkan takmir marbot dan panitia pelaksanaan Khatam Kumpulan di Pendopo Demak. Bidang berita, bidang budaya, penutupan arisan Korcap Tangerang pada tanggal 13 Juni di rumah Ibu Helvia, dan tanggal 13 mengikuti rapat program kerja tahunan 2023 di Pendopo Demak. Tanggal 17 Juli menghadiri dan sebagai panitia pembukaan arisan pusat di Pendopo Demak. Tanggal 21 Agustus menghadiri dan sebagai panitia lomba acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Samara Cafe Bekasi. Tanggal 30 Agustus menghadiri kunjungan kerja PWPSS Pusat ke Korcap Bogor bertempat di Bogor. Terakhir minggu lalu tanggal 22 September Jumat Barokah Bakti Sosial dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bersama lansia yang diadakan oleh Korcap Tangerang, yang kita bagikan yang lansia yang bertempat tinggal di sekitar pengurus. Ada beberapa lansia yang bisa hadir di sini, sebagian besar tidak bisa kita hadirkan karena memang keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Ibu Ketua Umum dan Ibu Pengurus Pusat yang saya cintai, memang sebetulnya kita pada dasarnya mengikuti dan aktif sebagai panitia dalam setiap acara PWPSS Pusat. Untuk bidang organisasi mengadakan rapat awal tahunan, mengikuti rapat tahunan program kerja di Pendopo Demak. Zoom meeting online mengikuti PWPSS Pusat dalam acara-acara arisan, mengikuti rapat program kerja tahunan 2023-2024. Program kerja yang kami rencanakan untuk tahun 2023 dan 2024: 1. Bidang organisasi,
mendata seluruh anggota agar mempunyai seragam kerja dan PIN, mengusahakan untuk penambahan anggota dan mendata ulang anggota-anggota yang aktif. Bidang ekonomi, bazar diadakan di setiap acara, di setiap kegiatan, di mana pertemuan arisan kita laksanakan 3 bulan sekali. Pengumuman untuk iuran anggota yang selama ini kita tidak pernah pungut. Jadi berhubung kalau kita ikut suatu organisasi, konsekuensinya pasti ada iuran anggota. Karena iuran anggota itulah, dari iuran itu kita bisa melaksanakan kegiatan sosial, penjualan baju seragam dan penjualan barang-barang kebutuhan untuk dijual di bazar. Untuk bidang sosial, mengadakan bakti sosial bekerja sama dengan Bintang dalam Jumat Barokah yang baru saja kita lakukan, santunan yatim piatu dalam bulan Ramadan, lebaran anak yatim dalam bulan 1 Muharram. Rencananya Jumat Barokah ini akan kita lanjutkan dalam tindakan yang kita sepakati bersama, apakah dalam bentuk sembako atau dalam bentuk nasi kotak pada saat Jumat. Ketiga, untuk bidang budaya, mengadakan pelatihan sholawat dan mempromosikan misalnya lagu-lagu daerah kita di Sumatera Selatan, membiasakan kita untuk mengenal kembali karena kita sudah lama di perantauan ini ya. Seperti kalau usulnya kita kumpul di Karcak Tangerang, mengadakan latihan lion dance untuk kebugaran dan keceriaan. Bintang, untuk Bintang kita akan memprogramkan belajar memimpin doa atau belajar membaca Al-Quran yang benar sehingga bisa kita tampilkan. Ya, demikianlah kiranya ibu-ibu yang kami sayangi, laporan dari kami. Mohon kiranya kalau ada kekurangan dari kami untuk dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ibu ini kalau ada yang kurang siap dimarahin, jangan lagi ya, adik-adik ya. Tidak boleh Yudi, tidak marah-marah. Bukan puisi gitu. Ini tunjungan ini memang bukan untuk menyeragamkan setiap langkah kita sehingga terintegrasi dengan kegiatan pusat, jadi tidak terpisah-pisah, tidak jalan dewek-dewek, tidak macam-macam ya. Itulah kira-kiranya. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuni sebagai Ketua Persatuan dan Ibu Ketua PWP Pusat, Ibu Witanto untuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sangat saya hormati dan saya sayangi Wakil Ketua Umum Kesra Ibu Dina Masa. Jadi kalau menjadi pakai ibu kalau ya. Adek dan adik, ayu adek malahan ya, karena ini pimpinan kerja. Yang saya sayangi pula dan saya banggakan Sekretaris Umum Pusat, yaitu Ibu Ratu Dina. Gagaknya dengan ibu. Kemudian ada Bundung juga yang hadir, yang diwakili oleh Wakil Penyelenggara Pemilu itu Ibu Ardi. Ketua Bidang Organisasi yang sangat saya sayangi pula Ibu Rosmiati Tam. Kemudian ada lagi yang hadir, ada satu Ketua Bidang Kebudayaan yang berangkat Ketua Baca Tangerang adalah Ibu Iya Helvina. Sengaja, jadi pokoknya pakai menjawab tadi ya. Iya. Kemudian ada lagi yang hadir di sini Ketua Bidang Sosial, namanya siapa dari pusat? Ibu Herlina yang menunjuk kira-kira
sebulan yang lalu sudah dikunjungi di Kota, dan yang sangat saya sayangi juga pembina Kota, yaitu Ibu Iput, Ibu Suci, kemudian sekali lagi Ketua Korcap Tangerang, yaitu Ibu Yulia, dan seluruh pengurus pusat yang hadir, pengurus Korcap Tangerang juga yang hadir. Kemudian tadi ada anggota baru yang telah disampaikan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tanpa henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kunjungan kerja dari pengurus pusat yang memang telah direncanakan program kita pada tahun 2023. Tentunya saya atas nama Ketua Umum mengucapkan seluruh pengurus pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan kepada kami untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Korcap Tangerang, dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Suci yang telah memberikan tempat yang sangat indah, yang mana setiap acara di Korcap pasti akan dilaksanakan di sini, tentunya membawa poin-poin tertentu kepada Korcap Tangerang yang mana sudah mempunyai tempat yang sangat indah. Tepuk tangan dong, ya. Alhamdulillah. Dan juga kalau umpamanya dari Korcap-Korcap ataupun cabang-cabang yang lain tidak ada tempat, bisa nanti berkolaborasi kepada Ketua Korcap Tangerang dan kepada pembina Ibu Suci untuk dapat tempat yang sangat indah ini, dan kalau baca jangan bayar. Nah, itu juga. Tapi makanan bawa ya. Oke, jadi itu yang bisa disampaikan. Dan juga maksud dan tujuan kami datang ke sini ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Korcap bahwa untuk menyamakan persepsi. Jadi perkumpulan wanita Palembang Sumatera Selatan ini sudah cukup lama umurnya, sudah 5 tahun. Jadi dari masa ke masa yang tadinya hanya perkumpulan yang kecil, kemudian sekarang berkembang yang cukup besar. Apalagi tahun 2023 ini perkembangan dari PWP Sumatera Selatan ini sangat berkembang, jadi pemekarannya akan lebih besar lagi, dan tentunya kita harus mempunyai keseragaman karena PWP ini sudah bukan paguyuban yang biasa, karena kita sudah tercatat di dalam menambungkan salah satu organisasi wanita secara organisasi kemasyarakatan sosial, sehingga apapun yang kita laksanakan tentunya kita harus berikan laporan. Jadi sepertinya tidak sulit karena kita sudah laksanakan, hanya kita memberikan keseragaman. Tentunya kita sudah punya anggaran dasar. Anggaran dasar itu harus kita pelajari, kita baca, sehingga segala sesuatu yang akan kita laksanakan itu tidak ada kesulitan dan tidak keluar dari track record daripada susunan dan anggaran dasar. Kita mempunyai petunjuk pelaksanaan. Tujuannya supaya petunjuk-petunjuk ini kita seluruh PWP Sumatera Selatan itu dapat mempunyai satu warna. Jadi segala kegiatan-kegiatan yang ada itu baik pun tata cara penerimaan, tata cara secara resmi, tata cara kunjungan kerja, tata cara pelaksanaan pengutukan dan pelantikan itu sudah ditata rapi di dalam petunjuk pelaksanaan. Jadi saya telah pernah memberikan kepada Ketua Korcap semua data-data tersebut, dokumen tersebut melalui sekretaris umum, dan harapan saya dari Ibu ini untuk dapat menjabarkan kepada seluruh pengurus, sehingga pengurus akan mengerti tujuan dan maksud kita. Kita intinya memberikan aturan-aturan yang ada. Cuma tidak masalah. Kami dari pusat ini Ibu Yulia tadi tidak jawab, ini bukan polisi.
ya. Jadi kami datang senang-senang, silaturahmi, kemudian itu menyamakan persepsi, tentunya tiada gaduh yang tak retak, ya, tiada manusia yang sempurna. Jadi kalau ada kekurangan dari Aja maupun dari tingkat pusat, mungkin kita sama-sama memperbaiki. Jadi kalau kakek ada koreksi, saya kan ada tanya jawab antara kedua bidang. Itu tujuan psikok, kita menyamakan satu tujuan, itu satu warna sesuai dengan peraturan anggaran dasar. Ya, ibu-ibu ya, ngerti ya Bu ya. Nah, jadi jangan PDP tak pakai anuan, pakai anggaran dasar segala macam. Kalau kita tidak punya ketentuan, kita baca ribut. Ya, sudah banyak kejadian yang sebelum-sebelumnya terjadi karena kita tidak punya pegangan. Nah, sekarang alhamdulillah dari masa jabatan aku, alhamdulillah pernah ada ribut tak? Karena kita menyamakan persepsi yang sama, ya. Kalau satu aja salah persepsi, suka nak ke kiri, suka nak ke kanan, maka akhirnya tidak ada solusi yang tepat. Akhirnya perbuatan kita selalu negatif dan selalu memenang sendiri. Itu makanya dari sinilah kita mempunyai pelajaran, istilah kata learning by doing, bahasa umumnya. Jadi kita belajar dari pengalaman yang ada, itu kita laksanakan dan kita nyamakan persepsi. Kemudian anggaran dasar dan juga penduduk pelaksanaan ini akan ada perubahan kemungkinan tahun depan. Jadi saya dan grup dari pusat lagi menyusun karena apa itu ada perubahan? Karena kita selama ini baru skup yang kecil. Sekarang kita sudah mempunyai provinsi Lampung, kita mempunyai DKI, ya, kita mempunyai Korcap ada 4, cabang DKI sudah ada 5, banyak. Kemudian dengar lagi Bengkulu, dengar lagi Bangka Belitung, insya Allah. Kemudian dengar lagi yang paling dekat adalah Jawa Timur. Nah, tepuk tangan. Belajar PDP ini ya, belajar ya. Kita pelan tapi pasti. Jadi kita tidak boleh gagap-gagap bersaing dengan organisasi lain, tidak perlu. Kita pikirkan organisasi PWP ini mempunyai makna, mempunyai arti. Apa yang akan kita bisa berikan kepada organisasi ini, bukan apa yang organisasi ini bisa memberikan kepada kita. Ya, jadi isilah organisasi ini dengan baik, ya, karena setiap kegiatan itu ada bidang-bidang. Ada bidang organisasi, tadi sudah dibacakan sama oleh Ibu Yuli, panggilnya manggil Ibu, adik saya, Ibu Yuli ya, dari Adinda Yuli ya. Semua kegiatan-kegiatan yang ada, cuman kakek tentunya di dalam laporan ini akan ayo koreksi, bukan kegiatannya, hanya penempatannya. Ya, jadi kakek biar seluruh PWP itu akan semua sama dan seragam. Jadi kakek dari ketua bidang organisasi akan memberikan contoh, bawa kak itu yang dari pusat, berikan contoh urutan-urutan daripada kegiatan. Karena kalau ayo lihat ini kegiatannya sudah sangat luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk Tangerang, sangat luar biasa. Jadi aku terima kasih karena Korcap ini sudah mengisi apa yang kita perlukan untuk organisasi ini dengan kegiatan-kegiatan sosial yang untuk kemaslahatan orang banyak, ya. Nah, jadi kakek ayo bisa koreksi dari laporannya. Jadi memang laporan itu awalnya harus dari bidang organisasi dulu, terus langsung ke ekonomi, kebudayaan, dan ke sosial. Tapi kalau dibicarakan sekarang kan bingung, nanti kan ketua-ketua bidang akan datang ya untuk memberikan penjelasan sehingga semua dari PWPSS akan mempunyai satu keseragaman dalam pembuatan laporan. Kemudian ada lagi yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu saya mendengar dari Ibu Yuli, Ketua Korcap Tangerang, bahwa
akan ada rencana pemekaran dari Kocap untuk membentuk cabang di Tangerang Selatan. Itu harapan saya itu kalau dapat bisa, kalau memenuhi syarat bisa dilaksanakan. BSD ya, BSD ya, anak milenial ya, itu sangat baik. Sangat baik. Jadi kita terapkan. Jadi Korcap ini, apa arti Korcap? Koordinasi cabang. Berarti koordinasi itu bisa membentuk cabang. Kalau cuma cabang baik, membentuk penting, ya, jelas ya. Karena koordinasi cabang ini langsung dia ke tingkat pusat. Kalau cabang dia ke tingkat daerah wilayah, umpamanya cabang wilayah timur DKI, cabang wilayah selatan DKI, dia punya wilayah daerahnya itu ke DKI yang sekarang ketuanya adalah Ibu Arindi ya, itu wilayah DKI. Umpamanya lagi yang perwakilan Sumatera Selatan di Palembang, ya, perwakilan Sumatera Selatan di Palembang, karena dia itu bisa membentuk cabang perwakilan. Cabang perwakilan itu ada cabang kota Palembang, kemudian cabang lagi Kabupaten Kopi, cabang lagi Kabupaten Banyuasin. Kebetulan Ibu Mary selaku Ketua Korcap Bekasi sekarang menjadi pejabat, suaminya menjadi pejabat bupati di Banyuasin. Jadi harapan kita mudah-mudahan Pacak dikembangkan di situ sama Bupati. Nah, begitu juga di Tangerang, ya, harus semangat ada ibu-ibu. Semangat dong, semangat ya. Oke, masalah cari duit kita rame-rame, cari duit, jual makanan ya, cari donatur. Kalau memang itu tujuannya mulia, insya Allah para donatur akan membantu, insya Allah. Jadi kita merasa khawatir, dan juga dengan cara kita saling uringan, kita semua lain pasti berjalan. Dan tidak usah khawatir mengenai organisasi ini, dan harapan aku Korcap Tangerang akan menjadi salah satu panutan daripada Korcap ini. Ya, kita tahu dong. Ego bully ya, bully. Nah, kemudian tadi ada masalah pendataan. Iya dong, ini pembina kita ini juga yang pembina bapak kita. Misalkan pembina Ibu Suci dan Ibu ada sebenarnya pendamping setia. Terima kasih Pak. Aku lagi nak ngomongin, jadi lain. Nanti ya, Korcap harus semangat, Tangerang bentuklah BSD. Hanya syaratnya cuma minimum 15 orang sudah bisa dibentuk. Ya, nanti kalau ingin memberikan membentuk BSD, buat surat ke tingkat pusat. Saya mengajukan pembentukan cabang BSD Korcap Tangerang Selatan dengan sudah memenuhi persyaratan, satu jumlah anggota berapa dan tempat tinggalnya di mana, kemudian domisili kantornya mesti ada, ya, itu persyaratan sehingga mereka bisa masuk melaporkan kepada tingkat setempat dan juga bisa aktenya bisa masuk ke situ di Kesbangpol di sana. Dan jadi ada satu ya, lupa tadi sampaikan. Di sini apa? Di sini Tangerang ini apa? Kabupaten. Kota Madya. Oke. Ya. Kota Madya. Jumlah anggota sudah berapa? 30-50-an ya. 30-50-an kalau bisa bertambah ya, bertambah dan bertambah. Nah, jadi ada bawa akte kita ya, bahwa terus ada surat SK pernah dibentuk dan ketuanya itu dibuat surat kepada Kesbangpol Kota Tangerang. Kemudian dibuatkan juga rencana program kerja dan anggaran. Dibuat tadi di CC ke pusat, tingkat pusat menyetujui, itu dikirim ke Kesbangpol. Dan tadi insya Allah akan dibantu anggaran dari Kesbangpol, walaupun kecil tapi ada. Ini harus dibuat
jumlah anggarannya berapa, juga Bogor dan Bogor. Dan kita ke Sepangkau dekatnya. Nah, jadi pusat nunggu ke Kemendagri sampai kita punya syarat 9 wilayah, baru kita bisa ke Kemendagri ya, secara nasional ya. Jadi inilah pengamanan kita, dan juga pendataan anggota jangan lupa, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan ketua umum yang baru ya tahun depan, sehingga kita perlu data. Siapa yang nggak punya keanggotaan tidak bisa ikut memilih. Nah, saja seluruh pendataan karena besar kami serahkan kepada Kocap membuat pemilihan itu sendiri, kemudian dilaporkan kepada kami yang mana yang diawasi oleh pengurus pusat. Jadi nggak terlalu capek ya dari pusat. Kalau kita ramai-ramai bukit pun kalau banyaknya di satu gedung itu lagi pecah pemilih dulu. Ya nggak ya, kita kan cuma biasa aja. Jadi saja mungkin ada calonnya siapa tuh tidak tahu, tunggu waktunya lagi, nanti dibicarakan secara mungkin wakil ketua umum dan seluruhnya akan melaksanakan rapat formatur untuk dalam rangka acara pemilihan ketua umum yang baru. Tidak lah 3 tahun. Ah, juga aku ini banyak kali. Uji wong lain lah. Iya. Jadilah 3 tahun mestinya itu yang lainnya masih ada. Ini salah satu lagi nyawa ketemu secara dong. Lengkap banyak ya. Ya itulah seperti intermezzo. Kemudian hanya itu bisa saya sampaikan pada hari ini, dan arahan-arahan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti dilanjutkan lagi pada saat kita pelaksanaan tanggal jawab, dan ketua-ketua bidang akan dapat berkolaborasi kepada bidang-bidang dari kita Kocap. Demikian kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyerahan SK pengurus baru dilanjutkan dari Cempaka, Ibu Mariana, Ibu Hoirawati, Ibu Tineke, dan Ibu Evi Mayesa supaya tampil ke depan. Ucapan kepada kepengurusan baru dari Ketum dan Ketum. Monggo Ibu Misia. Waktu dan tempat kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita
Ustaz Aisyah Prawira Negara dan para pendiri semoga amalan beliau di sisi Allah dilapangkan kuburnya على هذه وكل رسل صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافين ومالك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك سبحانك رب السماوات كما أثنيت على نفسك لك الحمد وترضى لك الحمد بعد الرضا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في اللسان وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفوا من الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا انك انت السميع العليم يا الله يا رحمن الرحيم ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sampai kami kecil ya Allah ya Tuhan kami di hari yang berbahagia ini Kau telah perhatikan kami, Kau pertemukan kami di tempat yang berbahagia ini yang berbahagia. Ya Allah, begitu banyak amanah yang Kau berikan kepada kami. Tuntunlah kami, bimbinglah kami untuk menyelesaikan amanah kami ya Allah. Setiap kami adalah pemimpin dan pada hari nanti akan diminta pertanggungjawaban atas semua kepemimpinan kami. Bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami, ridhoilah setiap langkah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia dan selamatkanlah kami, berkahilah kami, rahmatilah kami ketika yaumul hisab. Subhanaka rabbika bi'izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu pertanyaan, 3 pertanyaan gitu ya. Baiklah, para hadirin yang ingin memberikan pertanyaan silakan, kami minta 3 orang yang mau mengajukan. Yang dalam kegiatan ini tentunya sangat besar dan menggunakan beberapa perwakilan dan rencana hari kepala organisasinya. Memang sebenarnya kita ini organisasi non formal ya, dari ada wujud dari artinya organisasi yang seragam dan lain-lain, ada funder, ada aturan-aturan yang dilakukan. Usul kami, jadi kepala kita seragamnya, jadi modelnya sama ke aksesoris yang boleh dipakai itu apa, mungkin dari kewenangan kita yang jadi sekretaris umum ini bisa mengatur
di dalam menyusul ya. Mudah-mudahan ini karena kepala kita nggak seragam, kalau kita pakai baju lain-lain, baju preman banyak bagus-bagus kan, panjangnya, modelnya, aksesorisnya, atau kita mau menjadi organisasi yang memang ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pembina, Ibu Suci telah memberikan arahan yang sangat baik ya, yang positif. Hanya tidak ada gambar kebaya yang asli yang betul yang saya ganti bikin di bentuk yang sama adalah yang seperti ini yang pakai bor kayak ini. Kemudian juga kainnya sudah ditentukan dengan yang jumputan yang sudah kita pakai. Kemudian juga sudah ditentukan sepatunya mesti warna hitam, tas hitam. Kemudian tidak memakai aksesori kecuali pin dan nampak nama, dan kalau kita masih kelihatan kopi pakai mutiara kecil. Ini sudah aku kasih contoh, itu ada di dalam petunjuk pelaksanaan yang mana itu sudah aku buat sebelum aku jadi ketua umum. Waktu aku masih jadi wakil ketua umum, hanya buku itu ada ketua umum yang lalu mungkin tidak disebarkan ya. Di pusat daerah iuran, di cabang dikenakan iuran. Bagaimana itu cara pembayaran bayar yang juga dari sini juga terima kasih ya. Jadi gini, arisan itu semua dari kebijakan ketuanya, tapi kalau dari tingkat pusat memang ada iuran ya, iuran karena sebagai terdaftar di tingkat pusat arisan. Hak dan kewajiban kita untuk semua kegiatan kewajiban kita intinya supaya kegiatan itu berjalan pasti ada. Jadi selama ini iuran itu hanya dipungut kepada pemerintah yang kita lakukan dan di pusat maupun di pusat. Jadi kami arisan itu 20 orang. Terus iurannya kita yang nggak iuran tidak iuran, karena cara pengamanannya itu memang agak susah digunakan, mungkin kesadaran atau ulang lagi, 1, 2, 3 ulang lagi. Ibu
Kami persilakan kepada Ibu Ranti dengan waktu yang tepat. Dipersilakan. Ibu-ibu yang saya cintai, sedikit kita dari pusat akan memberikan sesuatu tanda cinta kepada Porca Tangerang. Nah, untuk itu kepada Ibu Ketua Porca Tangerang kami persilakan ke depan. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum PLTSS untuk dapat memberikan tanda cintanya kepada Ibu Ketua Porca Tangerang. Sedikit bantuan untuk Porca Tangerang dalam rangka kunjungan kerja PWP Pusat kepada Porca Tangerang. Mohon diterima ibu-ibu. Terima kasih. Sering-sering terima kasih. Terima kasih. Kami kembalikan. Kita dapat tambahan berkas. Jadi kita supaya semangat kebersamaan kita dalam mencapai Subhanallah. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ketua dan pengurus pusat yang beserta jajarannya atas rezeki ini dan insya Allah barokah buat kita semua. Amin.
Dino makan dulu, jadilah.
Dalam acara pembukaan A+ Professional Laundry dan Home Cleaning Prabu Muli, diadakan demo hidrovakum kepada ibu-ibu di sana. Seperti kata pepatah, tak kenal, maka tak sayang. Begitupun dengan produk jasa hidrovakum. Banyak keunggulan jasa hidrovakum dari A+ Profesional yang belum banyak diketahui masyarakat, terutama para ibu. Berbeda dengan vakum konvensional, hidrovakum A+ Profesional menggunakan air sebagai media penangkap debu, sehingga debu tidak bisa terlepas kembali. Begitupun daya hisapnya tetap kuat selama proses pemvakuman. Hidrovakum A+ Profesional dapat menghisap debu, kotoran, tungau, bakteri serta virus hingga kedalaman 40 cm pada benda yang divakum. Dalam demo ini terlihat karpet yang baru divakum 2 hari yang lalu dan masih tampak bersih, ternyata sudah banyak debu yang tersimpan di dalamnya. Ini terbukti dari air hidrovakum yang semula bersih menjadi sangat kotor setelah proses pemvakuman. Makanya Sobat A+ Profesional, jangan biarkan karpet, kasur atau sofa di rumah Anda menyimpan kotoran, debu, tungau dan virus karena berpotensi mengganggu kesehatan Anda dan keluarga yang Anda sayangi. Segera hubungi kami untuk penjadwalan hidrovakum di rumah Anda di 0812 8022 1712 untuk Sobat A+ Profesional di Jabodetabek, atau di 0821 7757 3102 untuk Sobat A+ Profesional di Prabu Muli.